Halo semuanya, ini adalah channel baru dan di sini aku akan bahas apapun ya mengenai matematika. Meskipun itu berhubungan dengan misal ekonomi, geografi, politik gitu ya. Kalau itu berhubungan dengan matematika, asal nggak nyinggung individu atau kelompok ya, aku akan usahain untuk dibahas di sini. Sekarang aku akan perkenalan singkat dulu ya, tapi bukan nama, bukan asal, bukan misal pekerjaan atau riwayat pendidikan, enggak. Umur apalagi enggak ya. Em, aku akan perkenalan aja kenapa aku bikin channel ini gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba bikin channel matematika di tengah gempuran aplikasi kayak TikTok gitu kan. Ya, aku sebenarnya gini, aku akan cerita dikit ya. Aku punya adik dan adikku ini masih kelas 7 SMP ya, umur kita emang agak jauh, eh, beda beda jauh malah. Dan adikku ini parah matematikanya, aljabar dasar pun dia nggak bisa ya. Akhirnya aku tanyalah ke dia, kenapa kamu gak tanya ke gurumu aja gitu kan. Terus dia jawab, aku dimarahin sama guru, aku udah tanya tapi dimarahin sama guru. Katanya gurunya bilang kalau kamu ini nggak memperhatikan pas pas dijelasin gitu ya. Itu masalah kita semua ya, kita pernah ngalamin itu pasti. Terus aku tanya lagi lah, terus kenapa kamu nggak tanya ke temenmu yang bisa gitu. Nggak ada temenku yang bisa, mereka semua nggak bisa, gimana mau bisa gitu kan. Emang gurunya aja kayak gitu, jelasin aja jelek gitu. Ya akhirnya pelariannya ke aku gitu. Dan ya setelah aku jelasin akhirnya dia paham gitu ya. Oke, kita mulai di sini ya. Matematika di sini aku nggak akan bahas langsung materi ya. BTW aku akan coba bahas mulai dari aljabar dasar sampai apapun aku nggak tahu ya, sampai mana aku nggak tahu. Makanya aku harap kalian tanyalah di komen dan aku akan bahas. Oke, di sini aku akan coba bahas dulu mengenai matematika itu sebenarnya apa sih? Apakah kalian pikir matematika itu ilmu hitung-hitungan? Iya bisa dibilang begitu, tapi menurutku sendiri itu kurang tepat ya. Karena di dalam matematika itu nggak cuma ada hitung-hitungan, dan yang ditekankan di matematika itu sebenarnya lebih ke logika. Ya, jadi kalian pasti pernah mikir lah ya, matematika itu kan nggak digunain. Misal aku jadi pengusaha gitu. Apakah matematika yang kayak kalkulus itu akan digunakan? Enggak. Ya mungkin kalau kalian nyewa data analis itu ya akan digunakan, tapi kalian sendiri kan enggak gitu ya. Terus misal kalian kerjanya di bidang apa, misal bidang kalian jadi apalah, misal di bidang kimia gitu ya, matematika yang sekompleks kalkulus itu kan nggak akan digunakan ya. Saya mengakui itu, aku mengakui itu. Dan kalian yang cita-citanya bekerja di bidang yang nggak ada hubungannya dengan matematika, nggak usah terlalu didalami matematika, jangan ya, karena buang-buang waktu. Tapi yang kita kita dapatkan dari belajar matematika itu, kita bisa berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu tuh ya, itu adalah apa ya, inti dari matematika gitu. Dan karena itu intinya, itu tuh berpikir kritis gitu ya, karena itu berpikir kritis, maka yang ditekankan di sini adalah logika ya. Yang ditekankan di sini adalah pemahaman kita mengenai suatu konsep di matematika gitu. Misal ya, nggak usah misal dulu. Jadi karena pemahaman yang ditekankan, paham di sini aku tulis nih ya, paham itu lebih dari hafal ya. Ini di matematika. Kalau di yang lain, kalau sejarah gitu ya, apa bisa dipahami secara gitu kan, nggak bisa dinalar kan, sejarah itu harus hafal-hafalan. Tapi kalau di matematika, paham itu di atas hafal. Kalian harus paham dulu baru dihafalin, jangan dibalik ya. Oke, jadi kalian harus paham. Eh, Makanya itu di sini aku nggak akan kayak channel-channel matematika yang lain, dimana yang aku setidaknya ya, seenggaknya yang aku lihat selama ini, mereka bahas suatu konsep di matematika, kasih rumusnya, kasih contoh soal, kasih kalian soal gitu. Tapi di sini beda. Contoh soal aku ya pasti akan bahas, tapi yang aku akan bahas adalah gimana sih asal dari rumus ini tuh gimana, dan kenapa cara menyelesaikan dari permasalahan ini tuh begini gitu ya. Itu kenapa gitu.
Aku ingin mengajak kalian untuk berpikir kritis gitu ya. Kenapa itu, kenapa, bukan bukan berapa, bukan apa gitu ya, tapi kenapa kayak gini. Masalah berapa, masalah hasil hitung-hitungan itu nanti, asal kalian tahu kenapanya itu ya, kenapa kayak begini, itu semua pasti bisa, pasti gampang ya. Jadi di sini pertama, paham lebih dari hafal. Oke. Dan misal manfaat dari memahami di matematika itu ya, misal kalian punya rumus apa nih, misal ada rumus segitiga, luas segitiga ini kan setengah dikali alas kali tinggi gini kan. Ini tuh asalnya dari mana sih? Coba kalian pahami deh, rumus ini tuh asalnya dari mana ya. Coba kalian pahami ya. Kalian kayaknya enggak ya, enggak, yang belum pernah memahami ini, belum pernah ngedrive ini, drive apa ya di bahasa Indonesia ya. Intinya kalian yang belum pernah membongkar rumus ini tuh asalnya dari mana akan agak sulit ya, karena ini tuh jalannya mundur gitu. Jalannya mundur dari rumus yang kalian ketahui, kalian harus nyari asalnya dari mana, mundur gitu kan. Tapi coba begini, coba ini aku kok ini ya, ini aku hapus ya, hapus dong. Lu kok ini sih, ya udah biarin. Misal aku punya kotak di sini ya, persegi panjang sih bukan kotak. Aku bagi dua di sini. Nah, bagi dua tapi horizontal. Ini kalian lihat di sini segitiga kan, ini segitiga, bagian sini segitiga, ini juga segitiga. Nah, segitiga yang ini tuh luasnya berapa sih? Ini kan sebenarnya luas dari setengahnya dari luas persegi panjang yang ini. Misal di sini 3, di sini 4, otomatis di sini adalah setengah dari 12 ya, karena luas dari persegi panjang ini 12 kan, 3 dikali 4 ini 12. Luas dari segitiga di sini tinggal dibagi 2 aja, 12 dibagi 2, atau luas dari persegi panjang dibagi 2 sama dengan 6. Nah, karena kalau kalian lihat di sini segitiga yang ini dan segitiga yang ini dan segitiga yang ini ya, ini tuh luasnya sama karena kita bagi 2 tepat di tengah-tengah gitu ya. Otomatis hasil dari pembagian itu tuh sama gitu. Dan ini rumus ini tuh rumus yang ini ya, rumus ini tuh asalnya dari mana sih? Ini kan kita masih pakai angka ya. Kalau kita pakai huruf, coba misal di sini ya, apa sih kok begini ya, apa ini, biarin astaga lah, maaf ya, ada sedikit masalah. Nah, kayak gini nih, sama aja. Misal di sini T dan di sini A. Terus di sini adalah L nggak usah lah. Nah, ini cara kalian nyari rumus untuk kalian menemukan luas yang ini itu gimana? Harus kasih nama ya berarti ya. Misal A gini. A ini apa sih A? Luas dari A ini apa? Gitu kan. Pertama, kalian harus cari dulu luas dari perseginya gitu kan. Luas dari persegi ini kan berarti persegi panjang ini kan berarti T dikali A. Gitu kan? T dikali A. Yang berarti luas dari segitiga ini, luas dari A ini tinggal dibagi 2 aja tuh. Luas dari persegi panjang dibagi 2. Yang berarti T dikali A dibagi 2. Gini. Nah, atau ini tuh sama aja kayak kalian tulis setengah dikali T dikali A, atau ini balik lagi ke situ. Bisa dibolak-balik nih. Setengah dikali A dikali T. Ya, ini durasinya kelamaan ya kayaknya ya untuk video pertama ya. Jadi untuk video pertama aku akan bahas segini aja, nggak masuk ke materi. Aku cuma bahas contoh dari memahami rumus itu asalnya dari mana itu gimana sih. Jadi di sini aku kalau ngejelasin emang kurang jelas karena ya emang tujuanku di sini tuh bukan menjelaskan, tapi untuk ngasih tahu ke kalian contohnya memahami itu gimana gitu ya. Jadi ini aku cuma ngomong sepemahamanku aja gitu, nggak berusaha untuk membuat kalian paham. Tapi di video selanjutnya aku akan berusaha untuk membuat kalian paham. Dan kalau kalian kurang paham, tolong tanya, aku malah minta tolong ke kalian, tolong tanya, lumayan buat konten ya. Oke. Dan mau ngomong apa lagi tadi ya, ya segini aja lah ya. Kalau gitu
Terima kasih. Tolong kalian bagiin ke teman kalian juga kalau sama kasusnya kayak adikku.